Konon, ketika Raden Pandanarang mengadakan pertemuan dengan para santri dan abdi dalam, Raden Pandanarang, atas saran para pengikutnya, berkeinginan melakukan perjalanan ke wilayah selatan Semarang. Berbekal secukupnya, Raden Pandanarang, dengan tidak kurang dari 50 orang santri dan abdi dalam, berjalan ke arah selatan. Karena medan yang mereka tempuh naik turun gunung atau perbukitan, perjalanan mereka tidak selancar ketika melakukan perjalanan ke arah barat. Namun, mereka semua bergembira dan tidak nampak keletihan. Mereka semua terhibur oleh indahnya panorama alam yang mereka saksikan. Dari salah satu bukit yang mereka lalui, tampak di kejauhan Laut Jawa yang membiru. Pemandangan seperti itu belum pernah mereka saksikan dalam perjalanan mereka sebelumnya. Mengetahui kegembiraan dari para pengikutnya, Raden Pandanarang berpesan untuk menjaga alam. Tidak berapa jauh dari tempat Raden Pandanarang dan para pengikutnya beristirahat, ada sebuah perkampungan yang sudah cukup banyak penduduknya. Kehidupan mereka amat rukun. Dari sisi ekonomi, dapat dikatakan mereka tidak pernah kekurangan. Tanah di daerah itu amat subur. Segala jenis tanaman dapat hidup. Mereka sebagian besar hidup dari bertani. Di wilayah itu terdapat 9 mata air yang oleh penduduk setempat dikenal dengan istilah Tuk Sanga. Tuk dalam bahasa Jawa artinya mata air, sedangkan Sanga artinya 9. Semula, keberadaan ke-9 mata air tersebut tidak menjadi masalah. Bahkan, sangat menguntungkan bagi penduduk setempat, apalagi, air yang keluar dari ke-9 mata air itu sangat jernih. Oleh penduduk, selain dimanfaatkan untuk mandi, mencuci, serta memasak, juga untuk mengairi tanam-tanaman mereka. Akan tetapi, 2-3 bulan terakhir, keberadaan Tuk Sanga menimbulkan masalah bagi penduduk. Masalahnya, air yang keluar dari ke-9 mata air itu amatlah banyak. Akibatnya, air menggenang di berbagai tempat. Bahkan, kemudian terbentuklah sebuah danau yang semakin lama semakin besar. Penduduk pun, dengan bergotong royong, berusaha menutup lubang-lubang mata air itu, tetapi selalu gagal. Tanah, bahkan batu-batu yang besar, mereka gunakan untuk menutup mata air itu. Namun, selalu saja tenggelam. Masyarakat menjadi panik dibuatnya. Pada saat masyarakat setempat hampir putus asa, muncullah Raden Pandanarang beserta rombongannya. Sesaat, Raden Pandanarang mengambil air wudhu. Setelah itu, menggelar sajadah dan salat. Setelah salat, berdoa lama sekali. Setelah selesai berdoa, Raden Pandanarang berucap bahwa dengan izin Allah, mata air akan segera mampet. Cuma satu yang tersisa, yang masih diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Raden Pandanarang berpesan untuk menjaga kebersihan mata air itu, sekaligus memberi nama Tambalang. Tambalang berasal dari kata tambal dan hilang. Sebab, warga berkali-kali menambal lubang-lubang mata air, tetapi selalu gagal. Raden Pandanarang beserta rombongan segera meninggalkan tempat itu. Keajaiban pun terjadi. Bersamaan dengan kepergian Raden Pandanarang, sedikit demi sedikit, air yang keluar dari mata air pun semakin mengecil. Akhirnya 8 mata air yang disebut Raden Pandanarang berhenti sama sekali. Tinggal sebuah mata air, itu pun dengan aliran yang tak seberapa besar. Sejak itu, daerah itu dikenal orang dengan nama Tambalang. Lama-kelamaan, orang menyebutnya Tembalang. Sekarang, daerah ini menjadi semakin dikenal dan ramai karena terdapat kampus Universitas Diponegoro.